Tapi salah satunya aku kasih ini juga nih. Ya, ini aku kasih apa sih namanya skill tracker ya, skill tracker untuk kalian dan ini gratis, tapi untuk 5 orang ya. Jadi 5 orang tercepat nanti ada quiz-quiz ya. Jadi kalian harus tercepat gitu ya untuk gamesnya di tengah materi. Jadi kalian harus simak ya materi aku dari awal sampai akhir gitu, biar nggak ketinggalan sama gamesnya. Oke, kita masuk ke lanjut. Oke, ya tadi udah di dibahas ya, udah diperkenalkan nih diri aku sama Kak Ayan ya. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Ayan, buat di Tekindo juga untuk karena memilih aku ya sebagai pemateri webinar hari ini ya. Semoga aku menjelaskannya bisa secara dengan jelas ya. Semoga materi yang aku sampaikan juga bisa bermanfaat buat kalian. Amin. Nah, oke, aku perkenalan diri dulu ya sebelumnya. Kenalin aku Mia Putri yang tadi udah disebutin nama Kak Ayan ya sebagai kerjaan aku sekarang sebagai sales marketing di salah satu perusahaan startup di Jakarta. Aku juga sambil kuliah, sekarang semester akhir ya, udah lagi nyusun skripsi ya di jurusan akuntansi. Terus aku saat ini juga sebagai content creator, freelancer juga, jualan digital product juga. Terus ada owner small business juga gitu. Kalian boleh follow aku tuh ada IG-nya dan TikTok juga. Oke, yang udah follow terima kasih banyak. Oke, kita masuk ya materi hari ini yaitu yang pertama ada pengenalan hard skill dan soft skill. Lalu ada skill yang dibutuhkan di era digital. Lalu ada strategi mengembangkan hard skill dan soft skill. Ada tantangan dan peluangnya juga ya untuk hard skill dan soft skill ini. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum itu aku mau kalian jawab ya. Di sini kan ada A sampai D nih. Kita mulai apa sih skill itu? Kalian boleh jawab di kolom komentar. Tadi kan udah dikasih tahu ya, yang aktif jawab juga nih. Ya tanya jawab nanti akan ada hadiahnya juga. Boleh bantu jawab di kolom komentar teman-teman. Apa sih skill itu? Ya, yang A atau B atau C atau D nih? Oke, jawabannya pada A nih ya, teman-teman. Oke, A ya, kemampuan atau keahlian yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan ya. Oke, apakah benar A? Coba kita klik A ya, submit. Oke, betul teman-teman. Ya pada pinter banget nih. Oke, thank you banget ya yang udah jawab. Lalu yang kedua, kenapa kita harus terus mengembangkan skill? Coba A, B, C, atau D? Oke, banyak yang jawab D. Oke, D, D, D. Oke, banyak sekali nih teman-teman ya antusiasnya. Oke, kita jawab D ya. Submit. Sorry. Agak susah nih. Oke, betul banget D ya. Kenapa kita harus terus mengembangkan skill? Karena pasar kerja dan teknologi sekarang itu selalu berubah dan berkembang. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah jawab pertanyaannya. Ya, kita lanjut lagi nih teman-teman. Oke, kita masuk ke bahas skill itu apa sih? Ya, skill itu adalah kemampuan atau keahlian yang kita punya untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, skill ini bisa dipelajari dan diasah seiring waktu dan makin banyak skill yang kita punya, makin banyak juga peluang yang bisa kita raih. Jadi intinya, skill itu adalah value kita, teman-teman, ya. Value kita, ya nilai jual kita kepada perusahaan yang akan kita lamar nantinya di pekerjaan kita gitu. Kalau nggak ada skill, apa yang mau kalian jual ke perusahaan gitu. Makanya makin banyak skill, makin banyak peluang juga. Ya, jadi kalau misalnya skill kalian tuh banyak ya, ataupun satu skill tapi kalian tuh udah mahir banget, itu pasti peluangnya banyak dan nilai yang akan diberikan ke kalian itu pasti lebih besar gitu. Ya, nah kenapa skill penting teman-teman? Yaitu satu, adaptasi dengan perubahan teknologi. Ya, betul banget teman-teman. Sekarang kan teknologi semakin canggih ya. Kita harus beradaptasi. Kalau kita nggak punya skill, kita nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang ada kita gaptek ketinggalan ya, nggak tahu apapun.
gitu. Terus yang kedua, dibutuhkan di banyak pekerjaan. Betul banget ya, nggak ada yang namanya pekerjaan yang tidak membutuhkan skill ya. Pekerjaan apa itu? Ya, jadi semua pekerjaan emang membutuhkan skill. Lalu yang ketiga, produktivitas yang lebih tinggi. Dengan adanya skill, kita punya produktivitas atau kesibukan ya yang lebih tinggi, yang lebih padat dibandingkan orang yang nggak punya skill. Ya, kalau orang punya skill pasti ada aja yang dikerjain gitu. Ya, entah itu kesibukan di kerjaan, di kuliah, ataupun di tugas-tugas yang lainnya. Gitu. Yang keempat, peluang karir yang lebih luas pastinya ya. Pastinya peluang karir ini lebih luas kalau kalian punya skill gitu. Jadi kalau kalian misalnya nih digital marketing, ya peluang karir tuh banyak banget di perusahaan. Setiap perusahaan itu pasti Ada Masya ya. membutuhkan yang namanya skill digital marketing gitu. Makanya itu peluang karir lebih luas. Oke, terus yang kelima, meningkatkan daya saing ya. Meningkatkan daya saing pastinya. Jadi kalau kalian punya skill, apalagi yang skill udah mahir, itu pasti peluang karya tuh lebih tinggi ya. Jadi kalian bisa lebih lebih unggul dibandingkan kandidat lain gitu, teman-teman. Oke, jadi jenis skill secara umum itu ada dua. Ya, ini aku bahas yang secara umum aja, yaitu soft skill dan juga hard skill. Oke, lanjut. Ini yang nyoret-nyoret boleh tolong dihapus ya, Kak. Oke, ya hard skill dan soft skill. Ini ada gambarannya teman-teman ya di otak kita tuh. Ya hard skill itu apa aja sih? Kayak keahlian ya teman-teman. Keahlian, terus ada matematika, statistik ya, terus ada technical skill, terus ada data analis juga ya. Seperti itu. Hard skill itu kayak kekuatan keahlian kita. Kalau soft skill misalnya problem solving, storytelling, kolaborasi, komunikasi, kreativitas ya. Eh, Terus misalnya apalagi kerja sama tim ya, itu adalah termasuk soft skill gitu. Jadi beda banget nih ya, udah ketara banget nih dari gambar ya. Itu ada perbedaan antara hard skill dan juga soft skill. Lanjut. Nah, menurut data hasil penelitian, keberhasilan kerja jangka panjang ditentukan oleh 75% soft skill, sedangkan sisanya 25% ditentukan oleh hard skill, teman-teman. Ya. Terus ini menurut Klaus ya, ini jadi beda-beda pendapatnya. Ini aku tiga pendapat. Lalu yang kedua, ada soft skill itu berkontribusi pada kesuksesan sebesar 85%, sedangkan sisanya itu hard skill. Ya, lalu yang ketiga, pemberi kerja secara progresif ini mencari pegawai yang sosial skillnya tinggi, teman-teman. Ya, mereka menempatkan soft skill itu pada tempat yang penting dalam kesuksesan kerja. Ya, jadi sorry, bisa di bisa di intinya ya, bisa di rangkumin ya, bisa intinya kalau soft skill itu dia lebih penting dibandingkan si hard skillnya teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya di kerjaan memang soft skill itu lebih penting dibandingkan hard skill karena soft skill itu kan termasuk ke dalam interpersonal kita ya, termasuk ke dalam diri kita gitu. Oke, lanjut ya. Jadi intinya yang lebih dominan itu adalah soft skill. Nanti kita bahas lanjut lagi. Iya nih, coret-coret ya teman-teman ya. Boleh jangan dicoret-coret. Nah, lalu hard skill nih. Oke, aku mau kalian minta bantuan lagi ya. Jawab di komen. Nah, apa itu hard skill teman-teman ya? A, B, C, atau D nih? Coba komen ya. A atau B atau C atau D. Apa itu hard skill? Boleh kalian jawab di kolom komentar ya teman-teman. B. Oke. Keterampilan teknis yang bisa dipelajari dan diukur kayak coding atau desain grafis. Oke, kita submit dulu. Ya, jawaban teman-teman B. Apakah benar? Oke, benar. Yeay. Oke, benar banget ya. Hard skill itu adalah keterampilan teknis yang bisa dipelajari dan juga diukur kayak coding atau desain grafis ya, teman-teman. Oke, terima kasih banyak yang sudah jawab ya. Nah, kita masuk apa itu hard skill? Ya, tadi udah jawab ya, keterampilan teknis yang bisa dipelajari atau diukur.
melalui pendidikan formal atau pelatihan atau pengalaman praktis. Nah, keterampilan ini itu bisa menjadi dasar kemampuan seseorang dalam pekerjaan tertentu. Nah, ciri-cirinya itu bisa diukur teman-teman. Ya, jadi kalian pernah lihat atau di CV kalian sendiri nih, ya diukur itu kayak misalnya biasanya aku sendiri CV-nya juga ada yang dulu ya. Aku Microsoft Excel misalnya 75% gitu. Terus ada yang bintang 4 gitu. Ada kan pasti yang seperti itu kalian ada yang CV-nya juga sama. Pasti itu hard skill teman-teman yang bisa diukur itu ada hard skill. Ya bahasa Inggrisnya mahir atau enggak nih gitu. Terus Microsoft Excel-nya yang basic ya, yang intermediate apa yang udah advance gitu. Itu adalah hard skill karena bisa diukur teman-teman gitu. Ya, terus yang kedua pelatihan atau kursus ya. Jadi hard skill itu bisa dilatih ya bisa dilatih melalui pelatihan atau kursus ya kan sekarang banyak ya teman-teman bootcamp, webinar itu adalah eh, hard skill teman-teman gitu. Ya, jadi misalnya ada bootcamp digital marketing, copywriting gitu kan. Ada bahasa Inggris, Excel, itu banyak banget ya pelatihan-pelatihan yang harganya juga ada yang murah, ada yang emang udah lumayan tinggi gitu ya. Ada juga yang gratis gitu teman-teman. Ya. Terus yang ketiga, spesifik buat kerjaan tertentu. Betul banget ya, spesifik. Misalnya kayak digital marketing, berarti dia untuk banyak ya spesifik untuk sosial media ada, untuk iklan ada gitu. Jadi untuk kerjaan tertentu, misalnya kalau kalian mau editing gambar, berarti cari yang desain grafis gitu. Terus yang keempat ada sertifikatnya ya, bisa sertifikat pelatihan dari kursusnya atau pelatihan untuk sertifikat BNSP ya. Terus kayak aku di akuntansi ya, brevet pajak ya, ataupun yang manajemen ya kan ada tuh sertifikat HR ya kalau nggak salah gitu. Ya itu ada sertifikatnya yang itu membuktikan keahlian kamu tuh diakui gitu teman-teman. Terus yang kelima terkait dengan teknologi ya pastinya terkait ya kayak aku akuntansi ya pakai laptop apalagi sekarang ada software ya software akuntansi Accurate ya. Terus desain grafis ya pakai komputer khusus gitu. Ya Excel juga pakai laptop. Nah, itu terkait dengan teknologi. Nah, contohnya itu ya teman-teman ada penggunaan perangkat lunak, Photoshop, software accounting, Microsoft Excel atau perangkat lunak lainnya. Lalu kemampuan analisis data atau statistik, keahlian coding atau programan, ya bahasa asing juga termasuk hard skill teman-teman gitu. Lalu kita lanjut. Nah, ini dia pentingnya hard skill di era digital. Kenapa sih penting ya hard skill? Kenapa kita harus punya gitu? Ya, yang pertama yaitu satu untuk mengikuti perkembangan teknologi. Teman-teman, teknologi kita kan tuh semakin canggih ya, beda banget sama yang dulu-dulu dari aku sekolah sampai sekarang tuh beda banget ya. Sekarang itu makin canggih, jadi penting banget ya buat kita beradaptasi dengan teknologi. Dengan kita punya hard skill, kita itu bisa lebih cepat ngerti tools ya atau aplikasi yang baru yang bakal bantu kerjaan atau produktivitas kita teman-teman jadi cepat kelar, cepat selesai ya. Jadi nggak pusing gitu. Terus entah itu buat kita kerja atau kita bikin project gitu teman-teman ya. Jadi terus yang kedua ya untuk meningkatkan daya saing ini jelas banget ya teman-teman karena banyak sekarang pekerjaan yang lebih ngandelin skill teknis kayak coding, desain grafis, analisis data dan yang berhubungan sama digital marketing. Ya, kalau kita nggak punya skill, kita bakalan susah yang namanya bersaing dengan kandidat lain yang udah jago-jago banget. Ya, kalian coba cek aja banyak ya di sosial media yang udah jago, yang udah mahir, bahkan di real life kalian pun juga banyak gitu ya. Jadi jangan sampai tutup mata gitu ya soal belajar hard skill, karena ini penting banget buat kalian karir ke depannya gitu. Terus yang ketiga, menghadapi disrupsi teknologi. Apa sih disrupsi itu kayak perubahan ya. Jadi kita bisa menghadapi perubahan teknologi ya. Karena dunia itu kan sekarang cepet banget ya berubah teman-teman. Kita gimana sih bisa bertahan di dunia kerja yang cepat berubah ini? Nah, itu dengan hard skill ya. Jadi kalau kita nggak menguasain hard skill, kita itu ketinggalan banget teman-teman ya. Bisa kayak
gaptek ya, kamu bisa apa nanti kalau ditanya perusahaan ditanya HR, kamu nggak punya apa-apa gitu, value kamu tuh nggak ada ya kan. Jadi itulah pentingnya kalian belajar hard skill ya untuk nilai jual value yang akan kalian share ya, yang akan kalian jual ke perusahaan gitu ya. Jadi jangan sampai kalian gak punya hard skill, karena hard skill itu ngebantu kita buat tetap relevan ya di dunia ini yang udah semakin digital tuh semakin cepat ya. Kayak sekarang udah ada AI, aduh jangan sampai ya. Apalagi kita digantikan, posisi kita digantikan sama AI gitu. Yang keempat, peluang karir lebih banyak, betul banget ya. Kalau kamu nih punya hard skill, peluang kamu itu lebih besar, peluang kerjanya lebih banyak ya. Misalnya kamu bisa jadi developer ya kan, ada software development, terus ada social media manager ya kan, spesialis, ada data analis sekarang. Terus ada juga sekarang AI learning ya, atau AI spesialis gitu yang bisa pakai AI gitu. Itu udah ada sekarang teman-teman, yang artinya berarti peluang karirnya lebih banyak ya. Udah peluang karir lebih banyak, kalian juga harus cepet gitu belajarnya. Kalian harus bisa belajar dengan skill-skill yang baru gitu. Jangan nggak bisa dulu gitu sebelum kalian mulai, tapi kalian udah bilang nggak bisa. Jangan seperti itu ya. Jadi sekarang tuh udah banyak banget orang yang buka pekerjaan dengan skill-skill terbaru gitu ya. Jadi udah banyak banget orang yang nyari skill digital gitu teman-teman. Ya, jadi gimana? Ya, masih menganggap hard skill itu nggak penting? Ya, pasti penting banget teman-teman. Jangan sampai nggak punya ya, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, gimana? Kadang banyak ya, aku suka nemuin nih teman-teman, apalagi followers aku juga ya. Kadang aku suka tanya gitu ya. Mereka banyak yang masih bingung gimana cara nentuin hard skill yang cocok buat mereka. Aku bingung mau belajar apa, takutnya buang-buang waktu, ya takutnya ini bukan di passion aku ternyata gitu. Nah, masih bingung mau fokus ke hard skill apa, atau digital marketing, copywriting, atau aku desain grafis, atau data analis, ya sekarang banyak banget ya. Nah, caranya kalian bisa yang pertama nih, kenali diri sendiri dulu, atau kalian bisa coba tes minat bakat. Di Google udah ada kan, ya di Google udah banyak banget ya website untuk tes minat bakat ya. Kalian bisa coba tuh, mana tahu nanti ya 90% atau berapa persen itu cocok gitu ya menurut aku. Atau kalian bisa explore sebanyak mungkin, kalian coba-coba dulu aja. Nanti kalau aku explore semuanya nih, aku dari Excel, terus sekarang digital marketing, atau aku juga pernah kayak public speaking gitu. Itu aku explore semuanya. Nanti aku akan tahu nih yang mana sih yang aku bisa nyaman gitu ya. Aku bisa nyaman menggunakan skill ini gitu, nggak beban, nggak bikin pusing gitu ya. Jadi aku santai aja untuk mempelajarinya gitu. Nanti kalau kalian udah explore itu, kalian akan tahu sendiri ya apa yang kalian suka, apa yang kalian nyaman dengan skillnya gitu. Terus yang kedua, cek skill yang paling banyak dicari sama perusahaan saat ini. Nah, ini juga penting ya. Jadi aku nggak apa ya, nggak ngasal gitu ya, nggak ngasal untuk mempelajari skill. Karena aku juga karena aku juga riset dulu ya teman-teman, riset dulu, cari di Google ataupun di Glints gitu ya, di loker-loker pekerjaan gitu. Apa sih mereka banyak buka loker tentang apa, atau di LinkedIn ya. Nah, itu aku cari. Nah, makanya aku belajar di digital marketing gitu. Karena emang aku kan dari dulu ya, dari dulu suka jualan ataupun misalnya suka main sosial media. Aku tahu nih, oh aku berarti digital marketing nih gitu teman-teman ya. Yang lagi hype ya, biasanya lagi hype itu setauku kayak teknologi, kayak coding, data analis, terus yang di bidang kreatif kayak desain grafis, video editing, copywriting, terus bisnis dan marketing kayak digital, public speaking, sales gitu. Nah, itu biasanya yang dibutuhin perusahaan gitu teman-teman ya. Sorry, ini yang ketiga. Yang ketiga ini sama. Sebentar, tadi aku udah ganti. Yang ketiga itu produktivitas yang lebih tinggi ya, teman-teman. Produktivitas yang lebih tinggi. Jadi yang ketiga, produktivitas yang lebih tinggi. Jadi kalian bakalan ngikutin
rasa penasaran gitu. Kan karena produktivitas kalian gak ada waktu luang. Ya, jadi kalian ada waktu luang langsung belajar yang namanya skill gitu. Nanti kayak aku bilang tadi explore terus sampai kalian nemu yang paling cocok buat kalian gitu. Ya, jadi jangan overthinking. Kalian bisa nonton tutorial di YouTube yang gratis. Banyak kalian tinggal searching aja mau skill apa, nanti bakal keluar itu dia metode apa materi-materi dari para kreator yang lain gitu. Itu gratis, nggak bayar. Atau webinar kalau kalian ada nemuin langsung ikut. Sekarang banyak webinar gratis, ya kan? Terus bisa baca e-book juga, buku-buku gitu. Jadi jangan kebanyakan mikir, langsung action gitu teman-teman. Ya, lalu yang keempat bisa tes dengan cara skill sprint. Nah, skill sprint itu apa sih? Ya, skill sprint itu jadi kayak belajar seminggu lalu tes gitu teman-teman. Jadi kalian caranya tuh pilih satu skill, misalnya aku digital marketing, terus aku belajar intens nih selama 7 hari tanpa jeda gitu. Selama 7 hari aku pelajari itu ya kayak sosial media spesialisnya, ads-nya, copywriting-nya, ya SEO, SEM, ya itu aku pelajarin selama 7 hari. Lalu aku tanyain nih ke diri aku, suka nggak ya belajar ini atau aku ada merasa beban saat aku belajar skill ini gitu. Mau lebih lanjut lagi apa enggak nih? Mau aku lanjutin atau enggak nih? Terus aku tanyain lagi, skill ini bakal cocok nggak nih untuk masa depan aku? Ya, jadi jangka panjangnya bagus nggak nih gitu. Jangan sampai kamu udah belajar skill, tapi ternyata skillnya tuh nggak bisa dalam jangka panjang gitu ya gitu. Kalau misalnya kamu emang udah yakin, ya udah lanjut terus ya konsisten belajar skillnya gitu ya. Jadi coba gunakan metode ini skill sprint. Lalu yang kelima, tanya orang yang sudah berpengalaman. Nah, yang udah pro di bidangnya teman-teman. Ya, kayak banyak sekarang komunitas ya, komunitas Excel, digital marketing itu udah banyak banget teman-teman. Ya, kalian bisa tanya-tanya, cari mentor atau DM orang yang udah bisa di bidangnya gitu. Kadang insight dari mereka itu bisa bikin kamu yakin sama pilihan skill yang kamu pilih gitu, teman-teman. Kalau masih bingung, ya coba kalian ya tadi explore ya. Kalian dari teknologi, kreatif, bisnis atau yang lainnya gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini aku kasih tahu ya strategi mengembangkan hard skill. Gimana cara mengembangkannya, teman-teman? Karena masih banyak ya yang belum tahu untuk mengembangkan si hard skill ini. Yang pertama, ikuti kursus dan sertifikasi. Yang pastinya kita untuk mengembangkan hard skill pasti kita pelajari ya dari kursus, dari pelatihan, ya dari webinar, bootcamp gitu. Dan sertifikasi kalau kalian udah mahir, udah jago nih, kalian bisa ikut sertifikasi BNSP nih di Ditektindo ya. Jadi untuk apa sih BNSP itu lebih ke skill kamu tuh diakui gitu teman-teman. Ya, oh ternyata bisa nih karena udah ada buktinya gitu. Kayak ijazah lah ya kita, oh udah benar-benar lulus nih gitu teman-teman. Itu sebagai nilai tambah juga ya untuk kalau kalian melamar di pekerjaan. Itu nilai tambah sih. Ya, kalau menurut aku ya dari pengalamanku itu menjadi nilai tambah untuk si sertifikat itu. Gitu ya. Itu banyak ya untuk pelatihan kayak aku bisanya ke tempat belajar ya. Sekarang ada My Skill, Revoyu, banyak banget ya sekarang dari yang murah sampai yang mahal itu ada. Kalian searching-searching aja di sosial media itu banyak teman-teman. Di YouTube kalau yang mau gratis itu di YouTube juga banyak channel-channelnya. Terus jangan lupa kalau udah belajar, udah mengikuti kursusnya, langsung praktik ya. Biasanya kalau nggak dipraktikin itu udah lupa ya. Lupa bener deh. Kalau nggak langsung dipraktikin tuh lupa apa yang dipelajari kemarin. Apalagi kita yang udah bayar gitu ya. Kalau nggak langsung dipraktikin tuh sayang. Ya takutnya lupa ilmunya udah lupa begitu aja padahal kita udah bayar gitu ya. Jadi menurut aku langsung dipraktekin saat itu juga teman-teman. Entah itu kalian buat project pribadi gitu ya atau misalnya cari freelance, magang gitu, cari di loker-loker website. Lalu yang ketiga, membangun portofolio. Ya, ini penting banget teman-teman ya, apalagi hard skill. Jadi, membangun portofolio itu adalah bukti kalian ya, keahlian kalian itu apa aja. Yang tadi kan misalnya udah praktek langsung nih, kalian udah dapat yang namanya
pengalaman freelance atau magang. Nah, kalian bangunlah itu portofolio dan itu menjadi bukti kalian, keahlian kalian tuh apa aja. Kalian pernah ngapain aja, project apa aja yang udah kalian kerjakan. Itu portofolio, teman-teman. Ya, misalnya kamu belajar desain, programming gitu ya. Kalian ya udah tunjukin karya-karya kalian di portofolio tersebut gitu. Cara bikinnya gimana? Aku biasanya ya, aku searching ya di Google, di YouTube, di TikTok tuh banyak teman-teman udah banyak ya yang kreator lain tuh udah bagiin cara-cara mereka bangun portofolio ya. Jadi riset lah kalau misalnya kalian nggak tahu cara bangunnya gitu ya. Terus cari mentor atau pembimbing. Nah, jadi yang tadi aku bilang ya, kalian kalau misalnya mau mengembangkan hard skill kalian bisa cari mentor ya kan tadi untuk ikut kursus pasti ada mentornya dong ya gitu jadi pastinya kalian bisa tanya-tanya mereka bahkan dibimbing sama mereka kalau kalian ikut kursus jadi menurut aku ya lebih walaupun bayar mahal kita bootcamp ataupun kita ikut e-learning yang bayar itu nggak sia-sia gitu teman-teman karena kita ada mentornya, ada pembimbingnya, apalagi bootcamp yang jutaan ya. Itu ada pembimbingnya teman-teman. Jadi bisa tanya-tanya dan kita juga jauh lebih paham gitu. Atau bisa diskusi sama teman ya. Biasanya yang aku biasanya sama teman nih yang udah lebih jago di bidangnya itu aku tanya-tanya diskusi bareng gitu, belajar bareng itu bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih soft skill itu? Boleh bantu ya teman-teman dijawab di kolom komentar. Apa nih? Ya, A, B, C, atau D? Keterampilan yang berhubungan dengan pengetahuan teknis yang dapat dipelajari di sekolah atau pelatihan. Ya, yang benar yang mana nih teman-teman? C, oke. Oke, jawabannya pada C nih. Oke, kita submit ya. Apa benar C ya? Keterampilan terpersonal dan emosional yang memungkinkan seseorang berinteraksi efektif dengan orang lain. Oke, kita submit ya. Jawaban teman-teman nih benar apa tidak? Sebentar, ada sulit nih. Oke, benar ya teman-teman. Jawabannya C, yaitu keterampilan interpersonal ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi, apa itu soft skill? Yaitu kemampuan non-teknis yang lebih berfokus pada cara kita ya berinteraksi dengan orang lain, cara kita berpikir dan cara kita mengelola diri sendiri itu lebih ke personal ya, teman-teman. Diri kamu sendiri itu gimana sih kemampuannya? Terus soft skill ini nggak bisa diukur secara Mohon langsung, izin tapi Kak, penting ini banget share untuk screen-nya hilang. kesuksesan di kehidupan pribadi ataupun profesional di pekerjaan. Ah, Nah, tidak ada Tamiya mohon ciri-cirinya, gambarnya. Tamiya mohon izin, ini share screen-nya hilang. Mohon oh, di-share screen oh kembali. iya, Iya. oke, sebentar Kak. Oh ya, aku keluar dari Zoom, sorry, sorry. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah Kak, sudah. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Oke, jadi apa itu soft skill? Yaitu kemampuan, tadi udah aku baca, sorry. Ya, ciri-cirinya kita langsung ke ciri-cirinya ya.
Yang pertama berhubungan sama interpersonal, yaitu berhubungan dengan diri kita sendiri ya. Diri kita itu seperti apa? Apakah kita orang yang jujur, orang yang percaya diri, bisa bekerja sama dalam tim, itu bisa kita lihat dari diri kita sendiri ya, teman-teman. Nah, lalu yang kedua tidak bisa diukur langsung. Ya, ini nggak bisa diukur ya. Kita nggak pernah nemuin yang namanya disiplin, udah berapa persen nih disiplinnya, kejujurannya berapa persen. Ya, kita nggak bisa nilai itu, nggak bisa ngukur itu ya, teman-teman. Jadi, kalau nggak bisa diukur ataupun nggak bisa dinilai, itu adalah soft skill gitu. Ya, lalu yang ketiga berhubungan dengan sikap dan perilaku. Ya, soft skill itu ya udah perilaku kita, attitude kita, sikap kita, teman-teman, terhadap diri kita sendiri, kehidupan kita, ataupun ke pekerjaan kita. Yang keempat, berkembang lewat pengalaman. Nah, ini tuh soft skill itu bisa dikembangkan lewat pengalaman kita. Kalau tadi kan hard skill dikembangkan lewat pelatihan, ya kan kursus. Kalau misalnya soft skill itu lewat pengalaman kita. Jadi semakin banyak pengalaman, kemungkinan soft skill kita tuh semakin terasah gitu teman-teman, semakin bagus gitu. Terus yang kelima penting buat kerja sama tim, yaitu pastinya kita punya soft skill itu penting buat teamwork kita ya, entah itu di organisasi, entah itu di pekerjaan. Nah, ini contohnya. Kemampuan berkomunikasi yaitu beradaptasi, bisa bekerja sama dalam tim, problem solving, ya, inisiatif, kreatif, ataupun manajemen waktu. Itu semuanya termasuk dalam soft skill. Sebenarnya masih banyak banget ya. Ini aku ngambil salah satunya saja, gitu. Lanjut. Nah, ini kita bahas tentang pentingnya soft skill di era digital. Yang pertama nih, teman-teman bisa beradaptasi dalam lingkungan kerja. Ya, kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi, ya, itu pasti kita ketinggalan banget ya, teman-teman. Kita ketinggalan banget, ketinggalan zaman ya, gaptek gitu. Teknologi kan kita berubah sangat cepat ya. Kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru, ya, kita nggak bisa maju ya. Kita di situ stuck di situ-situ terus gitu. Ya, skill itu kayak keterbukaan terhadap perubahan. Itu penting banget buat kita maju di dunia kita nih, terus berubah ya, apalagi teknologi sekarang terus berubah ya teman-teman, ada AI. Jadi kita dengan adanya soft skill itu bisa berkembang, bisa lebih maju. Soft skill itu contohnya kita self learning ya. Jadi kita gampang, kita punya semangat tinggi buat belajar ya. Terus ada mudah beradaptasi ya. Itu adalah soft skillnya gitu teman-teman. Makanya penting banget ya dengan adanya soft skill kita bisa maju, bisa berkembang. Kalau kalian nggak punya yang namanya self learning ya, punya kemampuan ingin belajar lebih maju ya, itu nggak bakalan berkembang teman-teman. Ya udah di situ situ terus. Kalian punya skill, misalnya skill Excel nih, kalian bisa basic aja. Padahal ada banyak gitu ya tahapannya, ada basic, ada intermediate, ada advance gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian udah beradaptasi, kalian bisa cepat untuk maju dan berkembangnya gitu. Yang kedua, berkolaborasi secara virtual. Nah, kayak sekarang ya teman-teman ya, kalau misalnya kita nggak punya soft skill, kita nggak bisa nih berkolaborasi kayak gini nih, ya gitu. Apalagi zaman sekarang ya, kerja apapun, mau sekolah, mau kuliah, pasti secara virtual gitu. Kerjanya juga ada yang remote ya, WFH. Nah, kalau misalnya kita nggak punya, kalau ini berkolaborasi tuh termasuk ke skill komunikasi ya, terus kerja sama tim, ya adaptasi juga. Kalau kita nggak punya skill tersebut, kita nggak bisa yang namanya kerja bareng sama orang ya. Sekarang kan apalagi kalau kerjanya di luar negeri ya, sekarang banyak ya kerja remote gitu. Jadi nggak ribet lagi ya teman-teman. Terus lebih efektif juga dengan adanya berkolaborasi secara virtual ini. Jadi penting banget ya teman-teman untuk punya soft skill di era digital. Terus yang ketiga sebagai emotional intelligence, yaitu kita punya rasa emosi gitu ya sebagai IQ kita teman-teman. Kita bisa berhadapan sama teknologi gitu. Apalagi kayak sekarang nih ya sama orang-orang kita lagi ngobrol di Zoom ya, di Google Meet. Dengan adanya EQ kita bisa ngerti perasaan orang lain gitu. Komunikasi kita semakin baik ya, terus punya hubungan yang positif juga walaupun kita
diskusinya tuh serba online gitu. Dengan adanya soft skill, komunikasi kita tuh baik, ya kan, di chat juga bagus komunikasinya, hubungannya baik, ya kan, itu sebagai tanda kalau misalnya kita tuh di era digital tuh soft skill itu penting gitu teman-teman dengan adanya EQ ini. Terus yang keempat networking dan personal branding. Nah ini udah banyak ya teman-teman. Kalau kita punya soft skill itu sebagai networking, kita bisa apa ya namanya bergaul ya dengan orang-orang. Nah networking itu penting ya buat kalian karir ke depannya. Karena kebanyakan orang ya dapat pekerjaan itu juga dari networking gitu. Kayak, ini gue ada lowongan pekerjaan ini itu karena mereka kenal gitu. Jadi usahakan kalian networking, jangan kalau misalnya ada orang baru atau kalian ikut komunitas, ya udah kalian kenalan gitu. Apalagi kalian udah punya hard skill nih dengan adanya networking. Oh ini nih si A bisa digital marketing gitu. Nanti ditawarin lah ke kamu kerjaannya gitu ya. Dengan adanya networking. Kalau misalnya kalian nggak ada networking, ya gimana orang mau tahu skill kalian gitu loh. Ya, apalagi kalau kalian udah bisa berani bangun personal branding, itu peluangnya makin besar ya teman-teman gitu. Ya, jadi gimana masih menganggap soft skill ini nggak penting? Nah, kalau ini kita strategi mengembangkan soft skill ya. Yang pertama pastinya kita dengerin podcast atau nonton YouTube motivasi. Ini pengalaman aku ya teman-teman. Aku tuh mengembangkan soft skill kayak kan banyak ya sekarang channel-channel kayak Mayudi Ayunda, Sherly ataupun yang lainnya ya. Itu banyak banget yang emang isinya tuh daging semua gitu ya kayak dia bahas tentang soft skill anak muda harus begini-gini ya kan apa aja sih yang harus dibangun gitu ataupun podcast gitu podcastnya jangan yang galau-galau mulu ya jadi podcast itu cari yang bermanfaat yang emang dapat insight-nya buat kalian dapat manfaatnya gitu ya terus yang kedua belajar dari pengalaman juga ya pengalaman nih misalnya pengalaman di pekerjaan kamu ya entah itu pekerjaan kamu kan biasanya nggak semua orang seusia kamu gitu ya ada yang lebih muda ada yang lebih tua nah itu kan soft skill kan berbeda-beda gitu ya biasanya aku belajar dari pengalaman oh ternyata soft skill ini tuh baik ya buat karir ke depannya gitu kalau nggak punya soft skill ini bisa mutus pekerjaan gitu kita jadi kebuang gitu digantikan dengan yang baru gitu. Jadi belajar dari pengalaman juga. Terus bangun networking yang tadi aku bilang ya. Jadi kalau kita punya networking, kita punya komunitas, otomatis soft skill kita tuh pasti lebih berkembang ya teman-teman. Entah itu kerja sama timnya, komunikasinya, entah itu presentasinya, ya public speakingnya itu pasti bakalan berkembang soft skillnya gitu. Terus pastinya jangan lupa keluar dari zona nyaman, jangan di situ-situ terus gitu ya. Coba walaupun di rumah aja, dari HP, dari digital pun itu kalian bisa menambah soft skill ya teman-teman. Entah itu komunitas sekarang ada yang dari Instagram kan, udah ada tuh komunitas, ya udah banyak banget yang buka komunitas. Terus dari tadi podcast motivasi ya, nonton YouTube itu bisa banget. Ya, jadi jangan jangan sampai teknologi yang kalian punya, gadget yang kalian punya tuh digunain yang buat hal-hal yang nggak penting gitu. Oke, ayo main game teman-teman. Ini udah jalan kan ya? PPT ku udah jalan belum teman-teman? Sudah Kak, sudah aman. PPT-nya jalan nggak ya Kak? Jalan. Sudah. Oke, kita main game ya. Kalian udah siap belum nih? Coba komen ya. Aku mau main game nih. Nanti kalau 5 orang tercepat ya, nanti ada rankingnya. Nanti kalau ranking kalian bagus nih, aku kasih hadiah. Coba boleh komen ya. Udah pada siap belum nih? Nanti aku share linknya di komentar. Oke, udah pada siap ya? Oke. Ini aku coba mau pin linknya dulu ya.
Sebentar teman-teman. Hmm. Oke, linknya udah aku kirim ya di grup. Linknya sudah aku kirim di grup. Kalian boleh buka linknya ya. Ini boleh dipin Kak Ayan untuk link yang aku berikan. Ini aku nggak bisa ngepin. Oke, siap, Kak. Udah dibuka belum teman-teman? Linknya itu yang Quizizz itu ya, quizizz.com. Oke, udah pada bisa belum buka linknya? Kalau udah dibuka, boleh Siap. komen ya biar kita lanjut. Oke, oke kita tunggu deh sampai 16.40 ya. Yuk yang udah join boleh komen sudah. Oke, udah 200 peserta nih. Oke yuk, buruan. Aku tunggu 2 menit lagi ya. Sampai 16.40 kita mulai. Kita tunggu teman-teman yang lain. Lucu banget nih emotikonnya. Yuk, yang belum gabung boleh gabung. Ini cara mainnya aku sambil jelasin ya. Nanti itu ada pilihan ganda ya teman-teman tentang soft skill dan juga hard skill. Kalian pilih mana yang benar. Itu ada 10 soal. Dan satu soal aku kasih waktu 10 detik. Jadi kalian cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan dan itu nanti ada rankingnya. Siapa yang tercepat dan siapa yang paling benar gitu ya. Berapa soal yang paling benar itu nanti dia yang menang. Nanti ada rankingnya ketahuan. Nah, dari ranking 1 sampai 5 aku kasih hadiah. Nanti kalian boleh nanti yang menang bisa chat aku ya. Nanti aku kasih hadiahnya. Yuk, 230-an nih. 1 menit lagi ya, teman-teman. 1 menit lagi. Kodenya yang ini ya, teman-teman. Kodenya itu 231370. Oh, ada yang pakai kode ya? Sudah apa belum? 1 menit lagi ya, guys. Mulai nggak nih? Oke, udah 40 nih. Kita mulai aja kali ya. Kita mulai ya. Masih ada yang belum nggak nih? Biar aku tungguin. Ayo buruan. Sudah ya? Oke, gas, gas. Oke, teman-teman, biar persingkat waktu ya. Takutnya nanti kelamaan. Kita lanjut. Udah ya semuanya ya? Oke.
Siap-siap ya teman-teman koneksinya. Oke, satu, dua, tiga, dua, satu, go. Ayo, ayo, ayo. Ayo langsung jawab teman-teman. Yuk, udah banyak banget nih. Tuh, siapa yang peringkat 1 sampai 5 nih? Ada Denny. Yuk, siapa nih yang list 1 sampai 5 nih? Oke, sudah kelar ya? Belum, deh. Yuk, nih ada yang salah nih. Banyak yang salah ya. Oke, udah kelar belum nih? Oh, belum ya. Oke, sudah kelar ya teman-teman. Sudah ya, udah semua ya teman-teman nih ya. Ada nggak orangnya di sini? Peringkat 1 sampai 5 tuh Kak Ayu Deviana, Kak Deni, Kalista. Oh, kita pause dulu deh. Oke, kita akhiri ya. Ini kayaknya orang-orang yang baru masuk nih. Udah ya, kita akhiri ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Sebentar. Ini masih ada yang, ini nggak, masih ada yang ngerjain nggak ya? Teman-teman masih ada yang ngerjain nggak? Oke, ini juara ke 1, 2, 3 nih ya. Ada Kak Lutfi Maulana, Kak Jessica, sama Kak siapa tadi nih? Bentar. Kita lihat. Nih ya teman-teman, Kak Lutfi, Kak Adilah, sama Kak Jessica, Kak Dindi, sama Kak Laras. Ya, ada orangnya nggak nih teman-teman? Hadir, Kak. Oke, ada. Kalau oke Ada untuk Kak cara Dindin. Ada ngubunginya, Kak.
Boleh nanti hubungin di IG ku ya. Tadi IG ku Mia Aulia titik P. Nanti kalian boleh langsung DM aku. Aku yang menang tadi nih. Ya Kak Lutfi, Kak Adilah, Kak Jessica, Kak Dindi. Sama Kak Laras. Ada semua kan ya orangnya, coba boleh komen. Kalau nggak ada nanti aku kasih yang lain. Oke, ada ya. Kak Laras, Kak Adila, Kak Jessica, sama Kak Dindi. Oke, ada semua. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nah, untuk yang lainnya yang belum dapat ya, nanti kan ada sesi tanya jawab. Tadi udah dikasih tahu ya, kita pilih beberapa orang nanti dapat sertifikat gratis. Oke, mau dibahas nggak nih pertanyaannya? Mau dibahas nggak soalnya teman-teman? Atau mau lanjut? Banyak juga yang salah ya. Mau lanjut atau mau dibahas? Coba boleh komen. Ini banyak ya, nomor satu banyak ya, setengahnya yang salah. Oke, lanjut ya. Kita lanjut aja teman-teman. Oke, terima kasih banyak yang udah ikutin gamesnya. Kita lanjut ke materi. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita bahas nih, kenapa penting di era digital sih si soft skill dan hard skill ini? Ya, kenapa penting di era digital? Bentar. Zoom-nya keluar ya? Sorry ya teman-teman, wifi-nya agak ngadet. Oke, ya kita bahas mengapa si hard skill dan soft skill ini penting di era digital. Nah, era digital itu kan sama dengan transformasi cepat ya, perubahannya tuh cepat banget. Ya, dari tahun lalu ya, dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang itu drastis banget ya perubahannya teman-teman, sekarang semakin maju, ada AI juga ya. Jadi teknologi saat ini tuh berkembang pesat yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan dan pekerjaan kita. Nah, kecepatan perubahan teknologi inilah yang membuat hard skill itu menjadi semakin penting di era digital saat ini. Nah, dengan adanya soft skill ya, kecepatan inovasi dan perubahan teknologi itu termasuk soft skill ya, yang mengharuskan orang orang itu harus terus upgrade hard skill-nya biar tetap relevan dan bisa bersaing di dunia kerja. Kalau enggak ya, meskipun kamu punya hard skill yang baik, tapi kamu nggak punya soft skill yang tadi aku bilang self learning ya, terus mudah beradaptasi, work team. Nah, kamu nggak bakalan bisa berkembang, teman-teman. Kamu bisa tertinggal, ya nggak bisa mengembangkan keterampilan kamu seiring perkembangan zaman gitu. Lalu lanjut, nah kombinasi hard skill dan soft skill. Nah ini yang sering dipertanyakan ya, lebih penting mana? Nah keduanya sama-sama penting teman-teman. Nah hard skill ini ngebantu kamu untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi soft skill itu membantu kamu mempertahankan dan berkembang dalam karir. PPT-nya hilang lagi, Kak. Halo, kami ya. Halo, kami ya. Suaranya hilang. Halo, kami ya. Mohon izin, ini suaranya hilang. Oh iya sorry Kak, ini wifi aku hilang-hilang soalnya, maaf ya Kak. Oke, oke.
Silahkan Oke, lanjut dilanjut. teman-teman. Ya, jadi hard skill itu membantu kamu mendapatkan pekerjaan. Kalau soft skill itu dia membantu kamu untuk mempertahankan dan juga berkembang dalam karir. Walaupun kita punya hard skill yang mahir, tapi kita nggak punya soft skill itu percuma sulit banget ya. Yang pertama kan tadi soft skill. Soft skill itu ada bekerja sama dalam tim. Kita nggak bisa bekerja sendiri, teman-teman. Nah, contohnya tuh kita punya hard skill desain grafis. Terus kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, itu bisa kita gunakan untuk bekerja sama dengan klien, dengan tim. Kalau coba kita nggak punya soft skill, kita nggak punya komunikasi yang baik, kita tuh maunya bekerja sendiri, maunya egois gitu ya, teman-teman. Kita nggak bisa di apa ya, diajarin gitu ya. Kita harus begini-gini nih gitu. Tapi dia nggak mau dengerin omongan kita gitu. Terus dia soft skillnya nggak jujur gitu misalnya. Nah, itu susah banget ya, sulit banget untuk kita bisa bertahan dan berkembang di era digital. Gitu, walaupun kalian punya hard skill yang mahir. Contohnya aku ada nih di kerjaan aku ya, pengalaman aku di kerjaan aku, ada dua orang ya, si A sama si B. Si A ini dia jago banget nih teman-teman, jago banget yang namanya sales ya. Penjualannya dia itu lumayan tinggi gitu teman-teman. Yang B juga sama ya, yang B juga sama, dia punya sales yang cukup tinggi ya. Dia mampu apa omsetnya itu sesuai target. A sama B ini sama, si hard skillnya itu dia samalah sama rata gitu, mampu mencapai target. Tapi kalau soft skillnya itu yang berbeda. Si A ini dia mampu bekerja sama dalam tim. Dia gampang diatur gitu. Maksudnya kalau si SPV-nya bilang gini-gini, dia oh iya gitu ya. Nggak egois, terus dia juga bisa komunikasinya baik, attitude-nya juga baik. Nah, tapi kalau yang si B ya, si B itu dia kayak nggak mau dibilangin gitu ya teman-teman istilahnya. Terus komunikasinya juga nggak baik, dia nggak bisa bekerja sama dalam tim. Nah, itulah yang menjadi perbedaan antara si A sama si B. Nah, si B ini akhirnya, mohon maaf ya, di out gitu teman-teman. Dikeluarkanlah dari pekerjaannya. Walaupun dia punya hard skill sales yang baik ya, capai target mulu, tapi dia nggak punya soft skill yang bagus, itu percuma gitu. Makanya aku di sini negesin kalau hard skill sama soft skill itu harus seimbang, teman-teman. Nggak bisa yang satunya lebih tinggi, lebih mahir, tapi soft skillnya tuh nggak ada gitu. Aku lihat dari pengalamanku seperti itu ya. Si B ini akhirnya di out karena dia nggak bisa bekerja sama dalam tim, dia susah didengerin juga. Misalnya kalau dia ada yang salah tuh, dia ada aja jawabannya gitu teman-teman. Gitu. Padahal emang dia salah gitu, dia nggak mau mengakui kesalahannya gitu. Nah itu adalah soft skill ya dari diri dia sendiri gitu teman-teman. Dan itu yang bisa membuat karir kalian tuh ya udah di situ-situ aja, bahkan bisa putus karirnya karena soft skillnya tuh nggak bagus gitu. Jadi percuma hard skillnya bagus tapi soft skillnya enggak gitu. Itu 75%. Nah, ini tuh bukan tentang pilihan hard skill atau soft skill teman-teman, tapi ini adalah keseimbangan ya. Kenapa hard skill 25%? Karena yang tadi aku bilang hard skill itu kita bisa pelajarin teman-teman. Kita mudah ya, mudah untuk mempelajari hard skill. Kita bisa ikut bootcamp, kita bisa ikut pelatihan gitu. Kak Ayan, mohon maaf, ini sepertinya laptop aku mati-mati terus deh, Kak. Iya, gimana Kak? Ada yang bisa Bisa dibantu? boleh bantu, ya boleh bantu di share screen aja. Oke, boleh, bisa.
Oke, kita lanjut ya. Jadi hard skill itu 25% dan soft skill itulah yang menentukan yang membuat karir kita tuh menjadi bertahan. Yang tadi aku bilang ya, sesuai pengalaman itu benar-benar ya rekan kerja aku itu emang berdua tuh dia sama-sama ya capai target, cuman bedanya di soft skill. Jadi yang aku bilang soft skill ini adalah kemampuan kita untuk mempertahankan karir kita. Percuma kita punya hard skill yang bagus, yang mahir, tapi kalau kita nggak punya soft skill, nggak bisa diajak kerjasama, atau dalam akuntansi ya biasanya pakai laporan keuangan gitu ya, ada aja kayak manipulasi. Nah, itu termasuk soft skill. Kalau kita nggak punya sifat kejujuran yang tinggi, itu bisa aja kita di-cut ya, dikeluarkan dari pekerjaan kita, atau misalnya kita dijauhin sama teman kita gitu. Makanya soft skill itu menentukan mempertahankan karir kita untuk jangka panjang gitu. Ya hard skill mudah dipelajarin, semua orang bisa gitu teman-teman ya, asal kita konsisten mempelajari di bidang itu. Tapi kalau soft skill itu susah karena dari personalnya sendiri gitu teman-teman ya. Jadi perusahaan emang kebanyakan cari yang si soft skill itu karena hard skill kan banyak ya teman-teman sekarang banyak yang mahir-mahir tapi balik lagi mereka nyari yang soft skillnya gimana cara dia berkomunikasi dengan HR cara jawab interview itu bisa menentukan dari soft skill gitu ya jadi ini bukan tentang pilihan ya tapi ini keseimbangan jadi harus nih 100% pas gitu gak ada yang kurang lanjut Kak. Nah, di sini ada eh, top 10 ya, hard skill sama soft skill. Nah, ini menurut riset ya, aku riset juga di Google. Nah, ini top 10-nya itu yang hard skill ada software development, artificial intelligence, ya kan AI itu udah masuk tuh ke dalam peluang karir. Ya, dulu mah nggak ada ini nih. Semenjak ada AI, jadilah itu peluang karir kamu. Kalau kamu bisa mempelajari itu bayarannya juga cukup mahal karena nggak semua orang bisa gitu. Terus SEO, SEM, marketing, business analysis, terus bahasa asing ya, terus mesin ya, cyber security, data analis, graphic design, dan juga programming. Lalu yang ke soft skill-nya ini ada komunikasi, ada problem solving, ada time management, ada decision making, leadership, negosiasi, organisasi, teamwork, kreativitas, sama fleksibilitas gitu. Nah, ini kalian bisa nih jadiin Pak kalau kalian bingung nih hard skill-nya, kalian boleh milih dari ini top 10-nya. Kalian mau belajar yang mana nih? Kalau kan ada nih SEO, SEM itu masuk ke digital marketing. Karena sekarang emang banyak banget ya perusahaan yang lagi nyari hard skill di bidang tersebut. Atau kalian mau data analis belajar Python kayak atau Excel kayak yang mahir, graphic design, Photoshop gitu. Ya itu udah banyak sekarang ya. Kalian bisa ikut bootcamp. Terus soft skill-nya jangan lupa ya kalian yang banyak dicari nih komunikasi. Pastinya komunikasi itu penting ya. Karena kalau kita nggak bisa punya komunikasi yang baik, gimana kita mau mengeluarkan ide-ide kita nih? Kita punya ide tapi kita nggak pinter komunikasinya gimana? Orang mau tahu ide kita gitu ya, gimana kita mau berkembang, gimana kita mau memberikan pendapat kita ke orang lain gitu. Ya, jadi harus punya skill komunikasi gitu, bisa lancar ngobrol sama teman, bos, rekan kerja, klien gitu. Ya, terus problem solving pastinya kita harus bisa memecahkan masalah, teman-teman. Jangan kan ada ya sekarang jadi bingung, pusing, stres gitu ya. Jadi kita harus emang memecahkan masalah itulah yang makanya jadi top 10 dari soft skill gitu. Jadi dengan adanya problem solving kita bisa berpikir kritis ya pastinya kreatif. Terus kita nggak gampang nyerah sama adanya masalah nih kita udah nyerah begitu aja tanpa diriset dulu, tanpa dicari-cari dulu nih gimana solusinya gitu. Ya, terus time management, gimana atur waktu kamu, kayak aku atur waktu antara kuliah, kerja, bisnis gitu. Itu harus bisa gitu ya, biar semuanya bisa balance gitu, seimbang. Gimana kamu ngatur waktunya, ya leadership, ya untuk kepemimpinan, negosiasi ini. Aku negosiasi paling penting sih, karena kalau misalnya nggak ada negosiasi, kayak kita nih mau masuk kerja, teman-teman kita pasti ada dong negosiasi gaji. Aku pernah tuh masuk ke kerjaan, aku negosiasi gaji. Aku udah tahu nih hard skill aku nih, misalnya lumayan lah ya gitu. Jadi aku negosiasi gaji. Kalau kamu nggak punya soft skill yang negosiasi, kamu ya udah manut-manut aja gitu ya, iya iya aja. Padahal gajinya
padahal dalam hati nggak sesuai gitu. Aduh, kok gajinya kecil, tapi kamu nggak mengutarakan mengutarakan itu gitu ke si HR-nya. Jadi negosiasi itu penting, entah itu ke HR, ke klien kamu, ya atau misalnya ke pelanggan kamu, itu penting banget ya. Terus teamwork juga nih, itu juga penting banget teman-teman yang tadi aku share pengalaman ya, itu dia nggak bisa kerja sama dalam tim, ya bisa di-cut gitu. Ya, kreativitas sama fleksibilitas. Gitu teman-teman. Lanjut Kak. Nah, kita ke contoh studi kasus. Nah, ini kita ke perusahaan ya, perusahaan startup Gojek Indonesia. Nah, Gojek itu awalnya kan cuman ini ya, teman-teman ya, cuman kayak ojek aja kan ya, nggak ada makanan ya, nggak ada ngantar paket gitu. Terus apalagi nggak ada pulsa, isi token. Sekarang kan ada ya di Gojek. Nah, dia tuh perusahaan yang berawal dari ride hailing ya, terus berkembang menjadi super app gitu, super app dari dengan berbagai layanan, ada transportasi, pembayaran digital, makanan ya GoPay gitu. Nah, dia punya soft skill sama hard skill yang si perusahaan ini miliki. Pastinya dia nge-hire karyawan-karyawan yang punya hard skill dan soft skill ini. Ya, soft skillnya ada adaptabilitas, adapsi ya. Kita bisa beradaptasi, yaitu dia bisa mampu merubah pasar ya. Dia tahu kebutuhan penggunanya ya seperti menambahkan layanan GoFood nih selama pandemi COVID kan jarang keluar rumah ya. Nah, itulah menjadi peluang Gojek untuk menambah layanan antar jemput makanan gitu. Nah, kolaborasi Gojek juga bekerja sama ya dari sampai driver ya mersennya. Nah, itu bisa menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Ya, terus ada soft skill kreativitas. Nah, itu menambahkan fitur-fitur baru ya seperti pembayaran GoPay, GoShop dan GoMart gitu. Kan ada sekarang ada bisa beli obat ya, beli obat di Gojek sekarang bisa gitu. Terus hard skill-nya pastinya pengembangan aplikasi ya, si software development, terus keahlian dalam teknologi pembayaran digital, GoPay-nya, cara buat softwarenya tuh juga hard skill kan teman-teman. Terus menganalisis data juga, perilaku konsumen ya, itu termasuk ke hard skill. Nah, hasilnya Gojek itu menjadi salah satu unicorn pertama di Indonesia dan berkembang ke beberapa negara di Asia Tenggara. Nah, makanya kombinasi hard skill ini ya dari teknologi dan juga soft skill seperti adaptabilitas dan kolaborasi itu menjadi kesuksesan Gojek. Makanya Gojek itu bertahan lama kan, nggak kayak misalnya Uber ya, Uber atau apa tuh yang dulu-dulu ya sepertinya ada Uber atau aplikasi yang lainnya yang emang gue buat antar jemput orang doang, ojek doang, ya kalah gitu, kalah bersaing sama Gojek sama Grab yang emang dia bisa berbagai layanan gitu, teman-teman. Lanjut, Kak. Oke, di sini ada tantangan yang dihadapi di era digital, ya, yaitu ada persaingan yang semakin ketat, teman-teman. Ya pasti dong ya, kalau misalnya di era digital ini apalagi teknologi semakin canggih, peluang karir semakin banyak, maka persaingannya juga semakin ketat. Yang tadi aku bilang, kalau kalian nggak punya hard skill dan soft skill yang mendukung, ya kalian susah dapetin karir yang kalian mau gitu. Ya, tadi pengalaman juga soft skill yang nggak ada, hard skillnya bagus, ya udah sama aja. Ya, di-cut juga akhirnya gitu. Terus perubahan teknologi yang cepat, pastinya kalian harus mudah beradaptasi dengan AI saat ini. Perusahaan juga semuanya rata-rata pakai AI gitu, teman-teman. Ya, terus resiko kehilangan pekerjaan. Nah, yang tadi udah aku share pengalamannya kan, tantangannya kalau kalian nggak punya soft skill, apalagi juga nggak punya hard skill, bisa kehilangan pekerjaan. Jangan sampai kita digantikan sama AI nih, teman-teman, yang bisa segala-galanya gitu ya. Udah bisa udah bisa untuk akuntansi ya. Sekarang akuntansi juga udah bisa, Gojek juga udah bisa, kasir juga udah bisa digantikan dengan AI, mesin-mesin. Nah, jangan sampai kita nggak punya hard skill nih, kita nggak berkembang gitu, hard skillnya udah di situ-situ aja ya kita bisa kehilangan pekerjaan. Tapi kalau misalnya kalian udah mahir di hard skill tapi soft skill juga nggak ada, itu juga bisa kehilangan pekerjaan. Makanya harus diimbangi karena AI itu nggak bisa menggantikan manusia juga dari segi kemanusiaan, dari segi soft skillnya karena AI nggak punya soft skill. Makanya itu masih dibutuhkan juga di pekerjaan. Jadi soft skill kita tuh harus lebih, makanya tadi soft skill tuh 75% ya.
Si hard skill itu 25%. Karena si soft skill itu nggak bisa digantikan oleh AI. Tapi hard skill bisa saja digantikan oleh AI gitu teman-teman. Ya, terus overload informasi. Ya, sama kayak aku juga kadang ya sebelumnya overload banget informasi ya, saking banyaknya informasi di mana-mana sampai bingung mana yang benar gitu ya. Tantangannya itu misalnya yang benar tuh gini-gini nih caranya gitu. Terus ada lagi di satu medsos ya, ternyata ini yang benar. Nah, itulah overload informasi. Kalian harus bisa memilah-milah ya mana yang benar, mana yang enggak gitu. Nah, terus yang ke yang kelima, ekonomi yang kurang memadai. Sekarang tantangannya juga karena ekonomi ya, kalian nggak bisa belajar. Tapi itu bukan sebagai tantangan sih. Kalian bisa atur itu dengan cara banyak yang gratis. Kayak YouTube, sekarang banyak webinar yang gratis, kalian join gitu. Tapi banyak juga yang masih males gitu ya untuk searching pelajaran hard skill di YouTube yang udah gratis itu banyak. Terus webinar gitu. Itu bisa kalian kalian apa namanya jadiin solusi ya kalau kalian ekonominya emang kurang memadai. Terus kurangnya waktu belajar kayak aku nih ya. Aku juga karena kesibukan ya, apalagi adanya medsos ya, entah jadi kecanduan scrolling sosmed ya gitu. Nah, itu menjadi tantangan juga buat kalian ya, gimana cara ngatur waktu belajar kalian. Jangan sampai gara-gara asik scroll sosmed jadi nggak jadi kurang waktu belajarnya gitu. Jadi harus time management ya. Tadi balik lagi ke soft skill, harus punya time management gitu. Lanjut, Kak. Oke, nah ini dia peluangnya. Peluangnya itu akses sumber belajar yang luas. Pastinya ya teman-teman ya luas banget ya. Sekarang bisa di mana ya, di Google, di AI, di YouTube, di mana di LinkedIn ya, di Instagram itu juga banyak ya akses sumber belajar yang luas. Jadi jangan sampai ya kalian masih bingung belajar di mana ya, masih bingung belajar di mana aku nggak tahu gitu. Padahal tinggal searching aja ya di TikTok banyak ya. Kayak misalnya mau cari Excel itu banyak orang-orang yang ngajarin tentang Excel, apalagi di YouTube gitu. Aku belajar dari YouTube mula-mula gitu. Terus ada duit ya udah aku langsung belajar bootcamp lah atau ikut-ikut kursus gitu. Ya terus fleksibilitas dalam bekerja. Nah ini bisa fleksibel, apalagi ada remote worker ya. Bisa ada freelance juga dari rumah. Kalau kalian punya hard skill nih, apalagi hard skill yang emang kerjanya dari rumah aja gitu. Nah, itu bisa menjadi peluang kalian bekerja dari di rumah aja gitu, WFH ataupun WFA, kerja dari mana aja gitu. Terus bisa networking secara global. Ya pastinya dengan adanya digital saat ini kalian bisa berteman ya nggak se-Indonesia aja tapi ke luar negeri pun bisa gitu ya. Yang tadinya kita nggak kenal nih jadi kenal gitu dengan di LinkedIn ya. Tadi kan kita punya soft skill sama hard skill nih teman-teman. Kita bisa share skill kita di LinkedIn dan kita bisa dapat networking. Kita dapat pekerjaan yang kita mau tanpa kita harus lamar-lamar. Jadi pekerjaan yang menghampiri kita, bukan kita yang menghampiri pekerjaan gitu teman-teman. Ya, jadi itu peluang yang bagus. Terus ciptakan inovasi dan kreativitas teman-teman. Ya, terus peningkatkan kualitas diri. Nah, peningkatan kualitas diri ini kita berarti diri kita jadi lebih berkualitas dengan digital saat ini. Kita gampang dengan mudahnya mengakses informasi gitu, teman-teman. Ya, pasti kualitas kita tambah meningkat ya. Kita lebih upgrade diri kita. Kecuali kalau kalian emang nggak gunain digital ataupun sosmed kalian tuh dengan baik ya. Nggak mungkin kalian meningkat dong kualitas dirinya karena kalian nggak menggunakan digital ini dengan baik gitu. Terus peluang karir semakin banyak. Nah ini, tadi kan semakin ketat persaingan, tapi peluang karir juga semakin banyak. Balik lagi ke kalian, ke diri kalian. Mau nggak belajar hard skill, mau nggak ningkatin soft skillnya juga gitu. Mau nggak keluar dari zona nyaman gitu. Peluang karir itu banyak teman-teman. Ya kalau kalian udah punya soft skillnya, udah punya hard skillnya nih, ya gampang cari pekerjaan gitu. Asal kalian mau terus belajar ya, networking juga gitu teman-teman. Ya, jadi peluangnya banyak ya. Selain tantangan juga peluangnya banyak di era digital sekarang. Lanjut Kak. Nah, gimana sih cara menyimbangkan skill keduanya? Kalau aku ya, yang pertama itu buat rencana individu atau skill mapping.
Nah, ini skill mapping, ini contoh aja ya teman-teman. Ini ada kategorinya, terus skill yang dibutuhkan sama rencana pengembangannya. Kalian mau upgrade hard skill, misalnya Excel. Rencana pengembangannya apa nih? Mengembangkannya lewat apa? Ikut kursus. Terus soft skill, komunikasi, kalian bisa ikut pelatihan public speaking, leadership bisa ikut organisasi gitu. Nah, aku juga tadi udah buat template ya. Aku udah punya template yang tadi aku share ya, ada template skill tracker. Makanya aku buat itu teman-teman biar lebih gampang buat mappingin kita mau belajar skill apa sih, terus udah progresnya udah sampai mana gitu. Itu bisa kelihatan nanti dengan template tersebut. Nah, terus yang kedua, fokus pada skill yang relevan sesuai bidangnya. Ya, fokus pada skill yang mau kamu asah gitu, teman-teman. Ya, jangan misalnya nih, kamu lagi belajar digital marketing sambil belajar Excel. Ya, kamu harus fokus dulu dalam satu bidang itu. Kalau misalnya kamu nggak fokus, ya itu bisa terbagi-bagi ya fokusnya, teman-teman. Takutnya nanti nggak masuk ilmunya. Yang aku pengalaman seperti itu. Jadi harus satu-satu dulu. Digital marketing itu banyak ya, Excel juga banyak. Jadi satu-satu dulu fokusin sampai mahir ya. Baru kamu kalau udah mahir nih, baru kamu lanjutlah ke skill selanjutnya gitu. Ya, terus gunakan teknologi untuk belajar. Ya, yang tadi aku udah sampaikan. Terus jangan takut mencoba hal baru, belajar juga dari kesalahan. Jangan takut keluar dari zona nyaman. Misalnya, Gen Z kan biasanya hari Minggu diajak main teman, padahal kamu bisa nolak. Aku mau belajar ini nih bootcamp digital marketing, gak ada waktu buat main gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman kamu ya. Jadi gunain waktu kamu tuh buat belajar gitu ya, self learning gitu teman-teman. Ya belajar juga dari kesalahan kamu yang sebelum-sebelumnya gitu. Terus cari mentor atau role model. Kamu mentornya mau cari mentor kan ada dari YouTube juga bisa ataupun ikut bootcamp ya kamu bisa tanya-tanya di sana role modelnya kamu mau jadi seperti siapa nih mau jadi mau di Ayunda ataupun siapa yang jadi model kamu gitu jadi kalau ada model tuh jadi semakin semangat ya menurut aku semakin semangat untuk mencapai tujuan hidup kita mau jadi seperti apa sih gitu terus praktekan yang sudah dipelajari seperti buat project pribadi. Nah, praktekan, jangan cuman dipelajari aja tapi nggak dipraktekkan, nanti lupa. Biasanya gitu ya, kalau nggak dipraktekkan tuh jadi lupa. Kalau aku biasanya praktekin langsung, misalnya Excel nih, kita nyari latihan soal di Google gitu, terus kita latihan lah tuh dari skill yang kita udah pelajari, ataupun misalnya desain ya, kita bisa buat ya udah buat logo-logo ataupun misalnya brand-brand palsu ya, biasanya brand fake brand gitu jadi fake project ya untuk upload di portofolio itu juga bisa teman-teman ya jadi itu nggak cuma-cuma ya nggak sia-sia untuk membuat project pribadi karena itu bisa di-share di portofolio kamu gitu lanjut Kak sepertinya sudah ya oke terima kasih teman-teman sudah jam 5 lewat Oke, terima oke kasih terima ya. kasih Materi luar biasa sekali ya dari tadi ngomong, tapi 15 menit lagi masuk nih, karena ketika pasangan kita terbawa ke dalam materi tersebut. Oke, terima kasih kami ya. Kita iya lanjut ya, karena ya memang tadi ini sudah lanjut mendekati waktunya buka puasa. Kita lanjut ke sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan ini saya coba buka satu batch dulu. Dari satu batch ini saya pilih 3 penanya. Silakan yang mau bertanya, raise hand dulu. Kemudian nanti saya bisa pilih dari teman-teman semuanya. Oke, siap. Saya acak dulu. Acak, 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 acak. Oke, Kak Yohana nih dari tadi nih saya lihat penasaran nih saya pertanyaannya apa. Silahkan Kak Yohana. Oke, baik. Halo Kak Mia Aulia dan Kak Aen. Oke, halo Kak. Perkenalkan, nama saya Yohana Sari. Saya dari Universitas Terbuka Taiwan. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara menunjukkan soft skill dalam CV atau saat wawancara kerja? Dan bagaimana cara mengembangkan leadership skill meskipun belum memiliki pengalaman kerja? Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Yohana. Ini izin saya ulangi ya, bagaimana cara menunjukkan soft skill atau hard skill di CV. Kemudian satunya, Bagaimana cara mengembangkan leadership skill mengembangkan leadership skill. meskipun belum memiliki pengalaman kerja. Oke. Terima kasih Kak Terima Yohana. Kita kasih. tampung dulu. Oke. Saya acak lagi. Satu, dua, tiga. Acak, 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 acak. Ada Kak Iwan. Dari tadi juga nih saya penasaran mau nanya apa ya Kak Iwan. Silakan Kak Iwan. Baik, perkenalkan nama saya Iwan Rayana dari Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Mau izin bertanya mengenai pandangan Kamia tentang kualitas penerimaan kerja yang ada di Indonesia, di mana di Indonesia ini masih ketergantungan terhadap ijazah yang Oke. dimana di luar negeri, misalkan di negara Jepang, di negara maju, mereka ini menerima pekerja itu dengan kualitas dirinya, dengan hard skill, dengan soft skillnya, tidak memandang ijazah. Lantas, bagaimanakah pandangan kakak mengenai hal tersebut? Oke, Terima terima kasih. kasih Kak Iwan atas pertanyaan luar biasa juga. Satu penanya lagi. Oke, saya acak lagi ya, teman-teman. Satu, dua, tiga, saya acak, 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 acak. Ada Kak Dandi. Kak Dandi Tegas Pribadi. Silakan Kak Dandi. Ya Kak, terima kasih. Nama saya dan Tegas Pribadi. Yang saya ingin tanyakan ini terkait dengan pengalaman saya Kak ya di suatu perusahaan. Jadi seperti ini. Kata Kak Mia tadi kan ketika kita sudah punya hard skill sama soft skill itu harus kita kembangkan. Nah, permasalahannya di suatu perusahaan kadang kita menemui suatu profesionalitas gitu. Jadi kita mau mengembangkan skill kita, baik itu hard skill atau soft skill, itu sulit. Akhirnya, kata Mia tadi kan, kalau kita punya hard skill sama soft skill, kita harus gunakan itu supaya tetap bertahan di perusahaan tersebut. Nah, karena adanya profesionalitas ini, kita tidak bertahan bukan karena nggak punya hard skill atau soft skill, tapi ya karena ada profesionalitas itu. Nah, pertanyaan saya tadi, em, bagaimana menghadapi profesionalitas itu? Apakah kita melawan, ataukah kita diam saja, atau ada cara yang lain gitu? Baik. Oke, terima kasih Kak Dandi atas pertanyaannya luar biasa sekali. Oke, untuk sesi pertama saya tutup dulu ya teman-teman. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Kak Yohana Sari, yang kedua dari Kak Iwan, dan yang ketiga dari Kak Dandi. Dengan detail pertanyaan, yang pertama bagaimana cara kita tuh menunjukkan soft skill dan hard skill kita tuh di CV, kemudian bagaimana cara ngelatih leadership kita. Terus kemudian dari Kak Iwan, Iwan Royana, bahwasanya di Indonesia ini berbeda sekali dengan luar negeri ketika memang berpatokan kepada ijazah ya ketika kita mau mengelamar pekerjaan. Dan yang kedua dari Kak Dandi terkait dengan profesionalitas dalam bekerja. Sedangkan kita tadi dari kata Kak Mia bahwasanya soft skill dan hard skill ini sangat penting dalam dunia kerja. Mangga silahkan Kak Mia bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, tadi yang pertama dari Kak siapa, Kak? Kak Kak Yohana Yohana Sari. ya? Iya, Kak Yohana Sari. Oke. Kak Yohana tadi tentang gimana tantangan, boleh diulang, Kak, yang Kak Yohana? Oke, dari Kak Yohana, bagaimana cara menunjukkan, gimana cara Mm-mm. kita menunjukkan soft skill Di atau CV ya? hard skill kita di Mm-mm. CV. Mm-mm. Kemudian, bagaimana cara kita ngelatih leadership kita sedangkan kita nggak punya pengalaman bekerja. Pengalaman. Oke, kalau menunjukkan soft skill di CV ya, tadi soft skill ya. Untuk soft skill di CV itu berarti emang bukti nyata kita dong ya. CV itu kan berarti artinya bukti. Bukti kita ngasih kepada perusahaan, bukan sekedar kata-kata atau janji manis doang ya, teman-teman. Jadi saran aku jangan cuma tulis di CV aja, tapi tunjukkan buktinya juga. Misalnya kamu jago berkomunikasi nih. Kalau misalnya kamu tulis di CV berkomunikasi kamu tuh ada gitu soft skillnya, tapi pas di interview kamu malu-malu gitu, nggak berani gitu teman-teman.
Terus kalau misalnya lagi organisasi nih, kita eh, punya kita punya soft skill taruh di CV, misalnya leadership gitu ya, atau teamwork. Kita kan pasti punya pengalaman organisasi juga ya teman-teman. Nah, itu dari pengalaman pun kita udah ketahuan ya, pengalaman organisasi kita tuh, misalnya kita jadi ketua BEM atau ketua kelompok. Nah, itu menjadi bukti kalau kalian punya leadership yang tinggi. Terus kalian gunain jadi Ban CV ini itu. jauh tuh dari sini. Bu Manda nih, OTW kan. Nah, jadi CV itu sesuaikan juga sama pengalaman kamu. Pengalaman kamu apa nih? Kayak aku kan pengalaman aku di bidang marketing gitu ya. Pastinya soft skill-nya itu kayak negosiasi, kayak komunikasi. Nggak mungkin aku ke lain-lain gitu misalnya. Jadi sesuaikan pengalaman kamu dengan soft skill kamu yang ada di CV gitu. Pastinya kita jangan cuman sekedar tulis aja, tapi kita buktikan nanti kalau kita udah keterima di perusahaan gitu, teman-teman. Ya, terus tadi tanggapannya kalau kita eh, apa tadi penerimaan kerja ya, kita punya kalau kita punya soft skill tapi nggak punya pengalaman kerja, betul nggak Kayan? Kita belum punya pengalaman kerja, bagaimana cara kita melatih leadership kita? Oke, untuk pengalaman kerja nggak punya, tapi kita mau melatih leadership kita. Kita melatih leadership itu nggak harus punya pengalaman kerja, kita nggak harus di kerjaan sebenarnya teman-teman. Ya leadership itu bisa dari organisasi kamu atau misalnya kamu ambil inisiatif ya kalau lagi kerja kelompok ya kalau lagi sekolah nih teman-teman. Terus ataupun lagi sama teman-teman nih kayak lagi bergaul gitu ya. Kita kan pasti punya inisiatif. Nah, itu kan sebagai contoh leadership ya. Leadership itu kan kita aktif, kita punya inisiatif ya. Terus kita punya komunikasi dan juga problem solvingnya juga gitu. Ya, kepemimpinan itu kan sebenarnya banyak ya. Di dalamnya itu soft skill juga banyak ya. Kita harus punya yang namanya problem solving, terus kita punya yang namanya aktif gitu ya, inisiatif, kreativitas, yang nggak cuma sekedar mimpin aja gitu tanpa ada soft skill lagi di dalamnya gitu. Jadi nggak harus di pekerjaan sih, karena aku sebelumnya kayak sekolah gitu ya, sekolah kayak kerja kelompok itu bisa melatih leadership kita, melatih skill komunikasi kita, teman-teman. Ataupun kalian punya freelance ya, nyari-nyari freelance-nya itu bisa sebagai leadership juga gitu. Atau ikut program sukarelawan gitu ya, teman-teman. Atau project kecil yang bisa menambah soft skill si leadership-nya. Kan banyak komunitas sekarang juga. Nah, kalian bisa coba bantu ikut juga gitu, teman-teman. Ya, terus ada lagi ya LinkedIn. Oh ya, LinkedIn. Nih, LinkedIn juga bisa, teman-teman. Kalian bisa bangun personal brand kalian di situ. Kan banyak tuh komunitas di LinkedIn, teman-teman. Kalian bisa gunain itu untuk ningkatin leadership kalian. Jadi nggak harus di kerjaan sih sebenarnya, teman-teman. Nah, kalau udah kalian udah punya pengalaman seperti itu di kerjaan jadi lebih mudah gitu. Gitu sih, Kak. Oke, dari Kak Iwan nih, Kak Mia. Di Indonesia ini kan ketika mau bekerja itu rata-rata itu lihatnya ijazah. Nah, Mm-mm. sedangkan di negara lain kan nggak ke situ ya arahnya ya. Iya, Nah, memang. pandangan Kak Mia sendiri gimana? Pandangan aku ya, karena emang kebanyakan si perusahaan itu dia memang masih mandang ijazah. Kenapa? Karena mungkin Indonesia ini kan negara berkembang ya, bukan negara maju. Jadi banyak perusahaan yang masih melihat ijazah, melihat pengalaman ya, gitu. Nah, tanggapan aku ya, kalau misalnya kita nggak punya ijazah, tapi ada juga kok perusahaan ya. Aku pernah lihat di LinkedIn dia nggak ada tamatan ya, pendidikan gitu ya. Tapi kita soal di hard skill-nya sih, ya hard skill kita udah jago nih, udah jago misal negosiasi, marketing, sales ya. Itu kan udah jago. Nah, itu lebih dibutuhkan sih di perusahaan. Jadi tergantung dari perusahaannya sih, Kak. Ya, gitu. Oke, tergantung dari perusahaannya Mm-mm. ya. Oke, Mm-mm. selanjutnya Jadi, dari Kak Dandi. betul. Oke, lanjut dari Kak Dandi. Terkait dengan soft skill dan hard skill, tadi kata Kak Mia itu perlu kita kembangkan atau perlu kita tingkatkan ketika kita bekerja di suatu perusahaan. Tapi kadang terbentur dengan yang namanya Mm-mm. profesionalitas. Profesionalitas. Nah, itu silakan Kak Mia. Mm-mm. Kalau menurut aku ya,
karena kita profesionalitas di kerjaan ya, kita udah punya hard skill, udah punya soft skill. Kalau aku ya lebih ya udah fokus ke diri aku sendiri di pekerjaan kita gitu. Jangan ke distract ya, ke distract sama orang lain gitu Kak. Gitu. Jadi kita punya ya pahami aturan main perusahaan juga gitu. Gimana budaya mereka di sana gitu kan. Kan budaya perusahaan itu kan berbeda-beda ya. Jadi kita harus pelajari dulu gimana budaya di perusahaan tersebut. Terus kita juga jangan gampang baperan. Ya jangan gampang baperan. Kita udah fokus ke solusinya aja gitu. Kita kan udah punya soft skill nih. Ya udah kita tunjukkan soft skill kita ke mereka gitu. Tahu juga kapan kita harus pick up ya. Misalnya entah itu kita kalau aku kan di bidang sales itu ada SPV ya. Emang adalah di SPV itu ya kayak beda ya, beda antara yang bawahannya gitu. Nah, dari situ kita adalah speak up gitu untuk gimana cara kita jaga attitude, ya jangan bawa drama-drama kekerjaan gitu, gitu teman. Nah, jadi kita tuh nggak harus melawan ya, kita kita tuh nggak harus melawan, tapi juga nggak boleh pasrah gitu teman-teman. Jadi kita ya udah kita gunain soft skill kita yang adaptif ya, kita juga harus punya prinsip gitu, jangan sampai ke distract atau ke bawah-bawah sama orang lain gitu, jangan ikut-ikutan. Udah kita fokus kerja, kita ya kita nggak melawan juga tapi kita juga nggak pasrah gitu, nggak ikut-ikutan sama mereka gitu. Kalau menurut pengalaman aku sih seperti itu Kak, cara menghadapinya. Oke, terima kasih Kak Mia. Itu tadi jawaban dari Kak Mia. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaannya dari kakak-kakak semuanya. Oke, kita masih ada waktu. Saya buka sesi kedua. Saya beri kesempatan kepada 3 orang penanya. Saya acak lagi. Di sini yang pertama saya acak. Ada Kak Cahya. Silahkan Kak Cahya, halo. Oke, halo Kak Cahya. Oke, oke, kita hitung sampai 3. Kalau tidak ada suaranya, kita ganti dengan yang lain. 1, Kak Cahya, halo. Iya, Oke, silahkan Kak Cahya. Pertanyaannya. pertanyaan sudah ada di kolom chat, Kak. Oh, sudah ada di kolom chat. Sebentar. Bisa diulangi saja, Kak? Cahya. Bagaimana rencana untuk mengembangkan komunikasi dan kolaborasi agar dapat beradaptasi dengan tim yang semakin beragam di masa depan? Bagaimana? Mana ini? Sebentar. Tiba-tiba Bagaimana? Ini kurang jelas suaranya. Mohon maaf, Kak Cahya. Bagaimana rencana untuk mengembangkan komunikasi dan kolaborasi agar dapat beradaptasi dengan tim yang semakin beragam di masa depan? Kolaborasi dan komunikasi ya, itu intinya terkait dengan kolaborasi dan komunikasi dari Kak Cahya. Oke, lanjut. Saya acak lagi. 1, 2, 3 saya acak. Ada Kak Andre. Silakan Kak Andre. Andre Adriansyah. Baik Kak, selamat sore. Selamat sore. Kepada yang terhormat, Kak narasumber dari Mia Aulia Putri, mungkin saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai dalam dunia bisnis dan kewirausahaan, mana yang lebih penting, hard skill seperti akuntansi. Saya ingin merujuk ke sana. Dan manajemen keuangan atau soft skill seperti negosiasi dan kepemimpinan. Bagaimana cara menyeimbangkan keduanya? Lalu yang kedua, seorang entrepreneur sukses seringkali memiliki kombinasi hard skill, misalnya pemahaman strategi bisnis dan pada soft skillnya, misalkan pada komunikasi dan cara saya mungkin untuk merujuk. Nah, skill mana saja yang harus dikembangkan lebih dahulu dan mengapa? Menurut Kak Mia Aulia Putri bagaimana sebagai seorang akuntan? Terima kasih, Kak.
Oke, terima kasih dari Kak Andre. Satu lagi saya coba acak. Acak, 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 acak. Ada Kak Kesya. Silahkan Kak Kesya. Halo Kak Kesya. Suaranya tidak terdengar, Kak. Mohon izin. Oke, oke, oke. Silakan, Kak. Bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam mengembangkan hard Suaranya, skill? suaranya. Mohon izin Kak Kesya, suaranya. Halo Kak, Nah, sok silakan, silakan. bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam mengembangkan hard skill dan soft skill secara bersamaan? Oke. Kesulitan dalam mengembangkan hard skill dan soft skill secara bersamaan. Oke ya, 3 penanya sudah saya catat. Ada Kak Cahya, Kak Andre, dan Kak Kesya. Oke, silakan Kak Mia bisa langsung dijawab untuk pertanyaan dari Kak Cahya dulu barangkali. Silakan. Oke, tadi Kak Cahya yang cara mengatasi kesulitan ya. Betul ya, Kak? Oke, kalau Kak Cahya, Cara mengatasi kesulitan dalam oh mengembangkan hard skill dan soft skill secara bersamaan. bukan itu dari Kak Kesya, Kak, mohon Itu izin. dari Kak Kalau Cahya. dari Kak Cahya itu bagaimana caranya Rencanain. ya yang komunikasi dan kolaborasi. Oke, cara rencana di masa depan ya, Kak Cahya. Nah, Ya, untuk Kak. rencana di masa depan itu pasti kita lakuin dari sekarang dong ya. Nah, untuk strategi dari sekarang yang bisa kamu kembangkan untuk karir kamu di masa depan, yang pertama yang tadi udah aku jelaskan ya, yaitu bangun networking sejak dini. Ya, jangan malu-malu, jangan apa ya namanya, bukan introvert sih, introvert nggak apa-apa, tapi kalau aku sekarang lebih ke SKSD gitu ya. Untuk bangun networking itu penting banget teman-teman. Jadi jangan malu ya, harus berani. Kayak bisa aktif di komunitas ataupun organisasi kalian yang ada di sekolah, di kampus gitu ya. Terus gunakan juga teknologi teman-teman. Jadi untuk mengembangkan kolaborasi dan adaptasi itu kan gampang ya, dengan apalagi di digital sekarang itu gampang banget. Kita bisa akses lewat sosial media gitu ya. Terus misalnya kita nge-Zoom gitu ya untuk mendapatkan kolaborasi di era digital sekarang. Nah, itu strateginya ya untuk meningkatkan, untuk mengembangkan kolaborasi di saat ini. Untuk masa depan itu juga berpengaruh gitu. Terus belajar juga dari perspektif gitu teman-teman. Kayak misalnya kalian coba kerjasama dengan orang lain ya, keluar dari zona nyaman juga ya. Terus kalian bisa kembangkan ide kalian sama mereka gitu. Terus kembangkan juga skill komunikasi teman-teman ya, kita harus bisa menyampaikan ide kita dengan jelas ke orang lain. Apalagi kita sebagai freelancer ya, kita harus bisa mengembangkan ide kita ke klien kita sendiri. Nah, untuk beradaptasi dengan masa depan, pastinya kita harus punya self learning ya. Yang tadi aku bilang yaitu yang belajar terus-menerus tanpa henti gitu. Kalian punya soft skill self learning, mau belajar terus, mau mengembangkan skill terus-menerus sampai kapanpun gitu, sampai kalian mati gitu ya. Itu self learning gitu. Ya, upgrade skill karena dunia itu kan berubah cepat ya. Jadi, kalau kalian punya beradaptasi ya, kalau kalian punya soft skill itu, kalian mudah banget nih ya, mau tahun depan itu nanti teknologinya ada apa lagi, itu sangat mudah kalian bisa pelajari kalau kalian punya soft skill, mudah beradaptasi dan juga self learning gitu. Ya, harus jangan takut juga keluar dari zona nyaman. Itu aja sih. Ya, jangan takut keluar dari zona nyaman dan terus upgrade skill kamu, kembangkan karena teknologi itu gampang banget ya, gampang banget untuk kalian belajar gitu. Ya, intinya kolaborasi itu sama adaptasi sama-sama ini ya, dua hal yang bisa bikin kita selangkah lebih maju gitu. Gitu sih. Ya buat Kak Cahya. Oke, terima kasih. Kami lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Andre. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan hard skill dan soft skill bagi seorang akuntan. Karena seorang akuntan ini harus punya dua keahlian ya. Terkait dengan hard skill ada pencatatan, terkait dengan soft skill ada yang namanya laporan keuangan atau pelaporannya gitu kan.
Dan yang kedua, pertanyaannya hampir sama sebenarnya Kak Cahya terkait dengan tadi cara negosiasi dan sebagainya. Silahkan Kak Mia bisa dijawab. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Ini pertanyaannya mana yang lebih dulu atau gimana nih, Kak? Terkait dengan akuntan dulu. Silahkan. Oh, akuntan itu hard skill-nya ya itu bisa kayak matematika ya hard skill-nya, terus menguasai software. Apalagi kan sekarang akuntan itu nggak pakai buku ini lagi ya, buku besar lagi ya, nulis-nulis itu udah nggak lagi. Sekarang pakai software ya, pakai software Accurate, Zahir ya. Itu kita harus punya hard skill itu ya. Kita harus bisa yang namanya eh, belajar mengenai software itu kan termasuk hard skill. Kita bisa software development lah jatuhnya. Terus kita bisa matematika ya, perhitungan pastinya. Nah, terus kalau yang soft skill pastinya yang utamanya nih ya jujur ya, karena kan banyak juga yang manipulasi keuangan. Terus mudah beradaptasi dengan teknologi juga. Ya, kalau aku terus bekerja sama dalam tim, terus komunikasi juga. Pastinya kalau keuangan ini ya, kita harus bisa analisis keuangan ke si klien, si perusahaan. Ya, pasti dia minta dong, gimana nih laporan keuangannya gini-gini, kita bisa jabarin, oh ini ada kerugian gitu-gitu, ada untungnya gitu. Jadi soft skill itulah yang utama tadi, komunikasi, kerja sama tim, jujur ya. Terus apalagi ya? Udah sih itu aja, soft skill sama hard skillnya kurang lebih. Karena aku juga kuliah akuntansi, cuman aku belum bekerja di bidang akuntansi sih Kak. Aku bekerjanya di bidang sales gitu. Tapi dari pengalaman aku di masa kuliah, yaitu hard skill sama soft skillnya gitu. Terus yang kedua tadi apa Kak? Terkait dengan cara apa namanya tuh negosiasi, cara komunikasi di dalam Mm-mm. dunia bisnis, itu cara kita mengimbangkannya gimana? Kalau nggak salah seperti itu kurang lebih Kak Andre. Halo Kak Andre. Betul ya? Negosiasi Rima? Ya, Gimana Kak? jadi sebagai seorang entrepreneur kan, Mm-mm. nah kita memiliki kombinasi seperti hard skill, misalnya pemahaman strategi bisnis dan soft skill, misalnya komunikasi yang baik. Nah, skill mana yang harus dikembangkan lebih dahulu dan mengapa? Terima kasih, Kak. Oh, untuk menyimbangkannya itu kita bisa berjalan dua-duanya, Kak. Ya, kalau di entrepreneur itu dari bisnis ya, dari bisnis itu kan kita bisa menganalisis strategi bisnis juga dong. Nah, dari kita dengan cara kita bisa menganalisis bisnis, itu kita juga udah bisa mengembangkan soft skill kita, komunikasi kita. Dan kalau misalnya kita udah siap nih bisnis, pasti kita bisa berjalan, jadi bisa berjalan beriringan gitu loh Kak. Ya, kita punya bisnis sih pasti kita punya customer gitu ya. Kita punya customer, kita bisa belajar negosiasi dari buku, bisa dari kalau aku belajar dari YouTube, gimana sih cara negosiasi dengan customer nih kalau misalnya entrepreneur ya kan. Kalau kalian punya usaha online ya kan, negosiasi dengan si customer itu gimana, itu ada tekniknya ya, ada tekniknya di bagian sales, gimana cara negosiasi ke customer gitu, harus seperti apa. Terus kalau hard skill-nya kan nggak cuman di strategi bisnis aja, tapi juga tentang keuangannya, ya tentang tadi masuk lagi ke akuntansi gitu. Jadi bisa berjalan beriringan, Kak. Jadi nggak harus mana mana yang lebih dulu, tapi bisa dijalankan keduanya sambil melakukan hard skill sambil membangun soft skill gitu. Oke, terima kasih Kak Mia. Itu tadi jawaban untuk Kak Andre. Pertanyaan terakhir dari Kak Kesha, bagaimana cara kita mengatasi kesulitan kita ketika kita memang mau menguasai hard skill? Dan kira-kira seperti apa solusinya, Kak Mia? Tadi kurang lebih gini ya, cara Hmm? mengatasi kesulitan dalam mengembangkan hard skill dan soft skill secara bersamaan. Ya, Betul ya, gitu. betul, 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 betul. Nah, ya. Nah, untuk secara bersamaan nih Kak, itu bisa sambil berjalan kayak tadi ya. Aku bilang hard skill itu bisa kamu pelajari sambil membangun soft skill juga. Misal nih, misalnya aku lagi belajar Excel nih. Lagi belajar Excel,
kita kan pastinya udah punya lah basic-basicnya ya, fundamental Excel-nya gitu. Nah, kita bisa nih ajarin teman kita yang nggak tahu. Nah, pengalaman aku ya di kerjaan, aku kan sebagai sales pasti harus bisa lah Excel gitu, yang basic-basicnya. Tapi ada beberapa temanku yang nggak bisa. Nah, aku coba ajarin ke dia, dan itu juga bisa melatih komunikasi aku, ya kan? Bisa melatih leadership aku juga, ya kan? Kayak kepemimpinan, aku bisa ngajarin orang nih, gitu kan? Kepemimpinan itu kan dasarnya banyak gitu ya. Terus kalian bisa juga untuk ngambil di komunitas ya, join ke komunitas atau ambil project gitu, ambil project di freelance ataupun misalnya di kerjaan kamu ya. Itu bisa kamu tingkatin hard skill kamu sambil bangun soft skill. Misalnya kayak ngasah teamwork, kerja sama timnya, masalahnya, problem solvingnya, ataupun komunikasinya. Jadi beriringan itu bisa. Ya, jadi nggak ada yang kesulitan gitu ya, nggak ada yang pilih salah satu hard skill dulu atau soft skill. Tadi yang aku bilang itu bukan tentang pilihan, tapi itu tentang keseimbangan ya, tentang keseimbangan gitu. Jadi itu yang bisa kamu pelajari ya. Terus bisa juga dengan metode 80/20, misalnya 80% kamu gunain eh, skill skill hard skill ya, skill soft skill gitu. Kalau misalnya 20%-nya untuk hard skill gitu. Jadi berjalan beriringan juga gitu. Terus gunain teknologi juga untuk mengembangkan hard skill kamu. Ya, terus praktek juga sama evaluasi diri kamu gitu. Jadi ya itu cara mengatasi kesulitan untuk menyimbangkan dua-duanya. Oke, terima kasih Kak Mia. Aduh, ini luar biasa sekali. Kita tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Maksudnya Kak Mia nih luar biasa dari tadi. Ini luar biasa sekali. Dan Buka mohon nih. izin, ini mohon izin teman-teman semuanya yang memang tidak apa namanya tidak mendapat kesempatan untuk bertanya secara langsung, mangga bisa nanti kok apa ya namanya di Instagram bisa langsung bisa bertanya ke Kak Mia barangkali ya di komentar terkait dengan apa namanya tuh status Kak Mia barangkali terkait dengan soft skill-nya atau hard skill-nya yang ingin dikembangkan juga boleh. Oke teman-teman, karena kita sekarang sudah di sini sudah jam 5 lebih ya, hampir jam 6. Untuk itu ini saya batasi dan saya rasa cukup untuk sesi pertanyaannya. Untuk itu sambil kita nunggu karena tadi ada hadiah bagi 3 orang yang aktif bertanya. Untuk itu kita sambil nunggu siapa nih kira-kira pemenangnya gitu ya. Kita foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke. Saya izin mohon teman-teman semuanya bisa on cam. Panitia dan Mas Direktur sedang menyiapkan siapa kira-kira yang berhasil mendapatkan hadiah sertifikat BNSP gratis. Oke, kita foto dulu. Dua, satu, dua, tiga. Oke, lanjut. Ini slide kedua. 1, 2, 3. Bagus, boleh bergaya, silahkan. Lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Ini ada Kak Mia ini kalau saya. 1, 2, 3. Wow, ini banyak sekali slide-nya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, saya ambil 5 slide aja karena ini banyak sekali, ada 15 teman-teman semuanya. Oke, sebentar saya izin konfirmasi dulu, panitia sudah ada pemenangnya? Oke, sudah ada pemenang untuk sore hari ini teman-teman. Jadi tadi sesuai dengan kesepakatan di awal bahwasanya ada hadiah untuk 3 orang penanya yang sudah diambil, yang sudah di-share lagi nih oleh panitia dan Mas Direktur gitu kan. Kira-kira siapa pemenang sertifikat gratis BNSP gitu kan ya? Siapa kira-kira? Apakah tadi ada Kak Yohana, Kak Dandi, Kak Andre, Kak Iwan dan sebagainya? Oke, kita lihat kira-kira siapa? Oke. Oh, slide-nya nggak ada. Oke, saya sebutkan aja ya. Di sini saya sudah ada catatannya. Yang pertama yang mendapatkan sertifikat gratis di sini ada
Kak Yohana Sari. Halo Kak Yohana. Yes, selamat Kak Yohana. Oh, terima kasih. Oke, Kak Yohana silakan bisa menghubungi admin ya. Kemudian ada Baik. Kak Dandi. Kak Dandi. Kak Dandi mana? Halo Kak Dandi. Halo. Halo Kak. Terima Oke, kasih Kak. iya Mantap, Kak mantap. Dandi. Selamat ya. Dan yang terakhir ada Kak Andre Adriansyah. Oke, silakan yang mendapatkan hadiah bisa konfirmasi admin ya teman-teman ya. Dan saya ingatkan kembali bahwasanya teman-teman yang sudah mengisi presensi atau kehadiran itu bisa mendapatkan peluang 50% sertifikat gratis dari BNSP bersama LSP Tekindo. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, ini ada saya satu apa namanya tuh saya rangkum dari tadi apa namanya itu penyampaian dari kami ya, bahwasanya skill itu sangat penting. Jika teman-teman hanya sekedar lulus sekolah, lulus kuliah tanpa mempunyai skill, siap-siap teman-teman akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Bahkan tadi disebutkan ada 70 sampai 80% soft skill itu lebih lebih penting daripada hard skill. Namun hard skill juga perlu banget untuk kita asah. Saat ini banyak sekali platform-platform di media sosial atau bahkan di website itu yang sudah menyediakan media belajar dari yang gratis sampai yang berbayar. Silahkan teman-teman bisa lebih dikembangkan lagi terkait dengan soft skill atau hard skill sesuai dengan passion teman-teman semuanya. Oke, baik, itu saja mungkin untuk webinar kita hari ini. Terima kasih Kamia atas waktunya. Dan terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya luar biasa sekali. Saya tutup webinar kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih Kak Mia. Ya. Kak.